Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, teman-teman semoga dirahmati Allah. Insyaallah kita akan membahas bagaimana mempraktikkan kaidah-kaidah bahasa Arab yaitu nahwu shorof yang telah kita pelajari untuk kita terapkan pada sebuah teks yang insya Allah sangat mudah ya, karena emang video ini diperuntukkan untuk pemula agar mereka dapat mempraktikkan kaidah-kaidah bahasa Arab yaitu nahwu dan shorof yang telah mereka pelajari. Baik, sebelum masuk ke teks, kita akan membahas sedikit beberapa kaidah yang sering kita jumpai. Sebenarnya sangat banyak kaidahnya, tapi yang mungkin yang paling sering akan kita jumpai adalah yang dijelaskan dalam video ini. Yang pertama, yaitu tentang mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini pada dasarnya itu terjadi pada apabila terdapat isim nakiroh, kemudian setelahnya isim ma'rifah. Ya, secara umum kayak gitu. Walaupun nanti mungkin bisa kita jumpai isim yang kedua ini atau isim setelahnya atau mudhofun ilaihnya merupakan isim nakiroh. Jadi nggak mesti ma'rifah. Tapi secara umum, yang lebih sering kita jumpai adalah nakiroh dan ma'rifah. Misalkan, ya pada contoh di bawah ini, terdapat babul fasli. Babul fasli. Ya, yang pertama nih, babu ini tidak bertanwin ya. Dhammah, marfu. Kemudian al-fasli, mudhofun ilaihnya, itu majrur dengan kasroh. Ya, babul fasli. Kemudian contoh yang kedua, kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Yang pertama nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Kemudian yang kedua ma'rifah karena termasuk dari nama orang. Nah, jadi mudhofun ilaihnya itu majrur ya. Kitabu Muhammadin, kalau diartikan Kitabu Muhammadin yaitu buku milik Muhammad. Kalau yang contoh sebelumnya babul fasli yaitu pintu sekolah. Kemudian kaidah kedua yang sering kita jumpai adalah tentang na'at man'ut. Ya, na'at man'ut. Apabila terdapat isim nakiroh, kemudian setelahnya isim nakiroh juga, dapat dipastikan secara umum atau seringnya itu merupakan na'at man'ut. Misalkan dalam contoh, rojulun jamilun. Ini kan dua-duanya nakiroh ya, karena tidak ada alif lam atau tidak bersambung dengan domir, maka ini nakiroh. Ya, marfu dengan dhammah, rojulun jamilun. Maka sama, ya sama-sama marfu. Begitu juga dengan apabila isimnya sama-sama ma'rifah. Ya, ma'rifah, kemudian ma'rifah. Apabila terdapat isim ma'rifah setelahnya isim ma'rifah, maka seringnya digunakan kaidah na'at man'ut. Misalkan ar-rajulu al-jamilu. Ini sama-sama ma'rifah karena ada alif lam. Ar-rajulu al-jamilu. Kemudian yang terakhir yaitu badal. Kalau terdapat isim ma'rifah sebelumnya isim isyarah atau terdapat isim isyarah kemudian setelahnya isim ma'rifah,
maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut adalah badal. Misalkan, hadzal kitabu. Hadza al-kitabu. Al-kitabu merupakan badal dari hadza. Misalkan contoh kedua, ra'aitu hadzal baita. Ra'aitu hadza al-baita. Maka al-baita yang merupakan isim ma'rifah yang terletak setelah isim isyarah, maka al-baita itu badal dari hadza. Badal dari hadza. Hadza itu merupakan objek maf'ul bih dari ra'aitu. Aku melihat ini. Apa? Yaitu rumah. Gitu. Ra'aitu hadzal baita. Secara umum badal itu bisa menggantikan isim isyarah. Misalkan bisa kita katakan ra'aitu al-baita. Ra'aitu al-baita. Ya, demikian semoga dapat dipahami. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan, ya, ke teks. Qala al-muallifu rahimahullah. Kita akan membaca ya. Al-a'malu al-yaumiyatu. Kenapa dibaca al-a'malu al-yaumiyatu? Sama-sama marfu karena sama-sama ma'rifah. Ya kan, ada alif lamnya. Sebagaimana di sini ya, nih. Sama-sama ma'rifah. Al-a'malu al-yaumiyatu. Kemudian yuzakiru zaidun durusahu. Yuzakiru zaidun durusahu. Yuzakiru merupakan fi'il mudhari dari zakara. Ya, zakara yuzakiru. Kemudian kenapa zaidun? Zaidun marfu karena ini merupakan fa'il. Fa'il dari fi'il yuzakiru. Kemudian yuzakiru zaidun durusahu. Ya, durusahu. Kenapa dibaca mansub durusa? Karena merupakan maf'ul bih atau objek dari yuzakiru. Yuzakiru zaidun durusahu. Kenapa durusahu tidak dibaca tanwin? Karena bersambung dengan domir hu. Ya, bersambung dengan domir hu. Jadi tidak kita baca durusanhu, tetapi durusahu. Kemudian fil gurfati. Fi gurfati al-mudzakarati. Fi gurfati al-mudzakarati. Kenapa dibaca gurfati? Karena sebelumnya terdapat huruf atau huruf jar ya, huruf jar. Fi. Di mana ketika ada huruf jar, maka di depannya menjadi majrur. Gurfati majrur dengan kasroh. Kemudian kenapa tidak ditanwin? Karena ini merupakan mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah al-mudzakarati. Al-mudzakarati. Ingat kaidah yang telah dibahas? Ya. Apabila terdapat isim ma'rifah sebelumnya isim nakirah, maka dibaca mudhof ilaih. Demikian juga dalam teks ini. Ya, figur fatil mudzakarati. Figur fatil mudzakarati. Mudzakarati majrur karena mudhofun ilaih dari gurfah. Kemudian ba'da sholatil fajri. Ba'da sholatil fajri. Setelah sholat fajar, sholat subuh. Ba'da ini merupakan zorof makan. Ya, zorof makan. Yang dimana setelah zorof
itu merupakan majrur atau mudhof ilaih. Ya, setelah zorof itu mudhof ilaih. Makanya sholati dibaca majrur dengan kasroh. Kenapa tidak ditanwin? Karena ini merupakan mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya adalah al-fajri. Ba'da sholatil fajri. Kemudian wa akhuhu. Wa akhuhu Muhammadun. Kenapa Muhammadun dibaca marfu'? Karena ini merupakan badal dari akhuhu. Ya, kalau kita artikan dan saudaranya. Siapa saudaranya? Ya Muhammad. Makanya kalau badal itu bisa kita ganti ya. Akhuhu langsung bisa kita ganti dengan Muhammadun. Bisa kita katakan wa Muhammadun yudzakiru. Tapi dalam teks ini tertulis wa akhuhu Muhammadun. Dan saudaranya, siapa saudaranya? Yaitu Muhammad. Wa akhuhu Muhammadun yudzakiru darsan nahwi. Yudzakiru darsan an-nahwi ya, darsa an-nahwi. Kenapa darsa? Lagi-lagi ini merupakan objek atau maf'ul bih dari fi'il yudzakiru. Kenapa tidak ditanwin? Karena ini merupakan mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya ada di depan. Itu an-nahwi. Ya, an-nahwi. Makanya an-nahwi dibaca majrur karena dia mudhofun ilaih. Kemudian kita lanjutkan. Fil fina'i. Fi al-fina'i. Karena fi merupakan huruf jar al-fina'i maka majrur. Ya, majrur dengan fi. Majrur dengan kasroh. Fil fina'i. Kemudian sobahan. Sobahan merupakan zorof. Ya, zorof zaman yang artinya pagi hari. Kemudian ummuhuma, ya ummuhuma, ibu keduanya, ya ummuhuma. Siapa keduanya? Itu si Zaid dan Muhammad. Ummuhuma Aisyatu, ya Aisyatu. Sama ini sama seperti Muhammad di sini nih. Ya, badal dari akhuhu. Ini juga Aisyah merupakan badal dari ummuhuma. Lalu kenapa tidak ditanwin sedangkan Muhammad ditanwin? Sebagaimana kita tahu bahwa Aisyah itu merupakan nama perempuan ya, nama perempuan dan nama perempuan tidak ditanwin. Ummuhuma Aisyatu tu'iddu. Ya, tu'iddu al-fatura. Tu'iddu al-fatura. Kenapa fatura? Karena ini merupakan maf'ul bih dari tu'iddu. Tu'iddu fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Maka kita katakan al-fatur itu al-faturo. Maf'ul bih mansub. Kemudian fil matbakhi. Fil matbakhi. Fi merupakan huruf jar, kemudian matbakhi majrur dengan kasroh. Kemudian wazawjuha dan suaminya. Siapa suaminya? Abdullahi. Abdullahi. Abdullah itu merupakan badal dari zaujuha, sama seperti ummuhuma dan akhuhu. Ya, Abdullahi. Abdullahi merupakan mudhof ilaih. Karena isim nakiroh, kemudian setelahnya isim ma'rifah. Abdullahi yadhabu ilal maktabi. Ilal maktabi dibaca majrur dengan kasroh karena terdapat huruf jar sebelumnya. Kita ulang sekali lagi. Al-a'malu al-yaumiyatu
pekerjaan sehari-hari. Yudzakiru Zaidun durusahu fil ghurfatil mudzakarati. Zaid belajar pelajaran-pelajarannya di dalam ghurfatil mudzakarati, ruangan belajar. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh atau sholat fajar. Wa akhuhu Muhammadun, dan saudaranya yaitu si Muhammad, yudzakiru darsan nahwi, belajar pelajaran nahwu, fil fina'i sobahan, di depan atau di halaman rumah, sobahan pagi-pagi. Ummuhuma, ibu keduanya, Aisyah yaitu Aisyah, tu'idul faturo, ya tu'idul faturo, mempersiapkan sarapan, fil matbakhi, di dapur, mempersiapkan sarapan di dapur. Wa zaujuha, dan suaminya yaitu suaminya Aisyah, Abdullah, si Abdullah, yadhabu ilal maktabi, pergi ke kantor. Demikian teman-teman apa yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.